为什么从来都没有一个故事从头到尾都是幸福的？幸福不是故事，不幸才是。Mengapa di dunia ini tidak ada cerita yang terus bahagia dari awal hingga akhir? Karena kebahagiaan itu bukan cerita. Penderitaanlah yang merupakan cerita. Itulah kutipan dialog penuh ironi dari Us and Them, sebuah film romansa yang disutradarai oleh penyanyi asal Taiwan, Rennie Liu, sebagai debut dari karir penyutradaraannya. Secara sederhana, film dengan alur maju mundur ini menceritakan kisah romansa antara wanita bernama Xiao Xiao dan pria bernama Qian Qing yang tidak sengaja bertemu di dalam kereta api saat perjalanan pulang dari Beijing ke kampung halaman mereka. Mereka pun berteman dekat sejak saat itu, saling mengungkapkan impian mereka di bawah cahaya kembang api di malam tahun baru 2007. Xiao Xiao yang ingin memiliki kekasih orang Beijing, dan Qian Qing yang bercita-cita untuk menjadi pembuat video game yang sukses. Setelah malam tahun baru itu, mereka pun kembali ke Beijing dan menjalani rutinitas mereka, di mana Xiao Xiao menjalani kesehariannya sebagai pekerja di berbagai tempat, dan Qian Qing yang menjalani masa kuliahnya serta membuka usaha bersama beberapa temannya. Film ini memiliki time skip pada setiap perayaan tahun baru, dan selalu ada cerita menarik di setiap tahun baru itu. Xiao Xiao yang beberapa kali mendapatkan kekasih orang Beijing, namun selalu gagal dalam hubungannya, akhirnya menjalani hubungan dengan Qian Qing. Serangkaian cerita lalu bergulir dengan sangat realistis, di mana mereka berdua tinggal bersama di sebuah dusun murah di tengah ramainya kota Beijing, lalu bersama-sama berjuang untuk masa depan mereka. Awalnya, hubungan mereka berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Sampai pada suatu ketika, Qian Qing bertemu dengan teman-temannya yang sudah sukses. Sedangkan ia masih berjuang dengan impiannya untuk menjadi pembuat video game. Dari sana serangkaian konflik pun terjadi antara Xiao Xiao dengan Qian Qing. Film ini juga secara khusus menyoroti hubungan antara Qian Qing dan ayahnya yang hanya dapat bertemu setahun sekali saat tahun baru. Dan bagaimana seorang Qian Qing bangkit dan mendapatkan semangat hidup lagi dari keterpurukan hubungannya dengan Xiao Xiao. Film ini membuat kita bertanya-tanya, seandainya tidak terjadi serangkaian konflik tersebut, apakah Qian Qing tetap dapat mencapai impiannya sebagai pembuat video game? Oke, jadi itu sekilas tentang Us and Them. Menurut lo gimana nih filmnya, Fred? Oke, pertama gue mau sampein salut buat Rennie Liu karena di debut perdana dia sebagai sutradara cukup sukses ya. Di film ini bahkan terlaris keempat di Cina tahun 2018. 2 thumbs up deh buat Rennie Liu. Sekedar informasi, Rennie Liu ini salah satu penyanyi asal Taiwan ya, penyanyi senior. Ya salah satu favorit gue juga sebagai penyanyi. Mantap Rennie Liu. Rennie Liu Ive, bukan? Oh iya, kalau untuk pemeran utamanya nggak perlu diragukan lagi ya. Xiao Xiao diperanin sama Chou Dong-yi, yang sebelumnya kita bisa lihat dia di My Old Classmate, Under the Hawthorne Tree, terus ada juga A Better Day. Kalau pemeran utama prianya sendiri diperanin sama Ching Boran, penyanyi sekaligus aktor yang penampilan aktingnya bisa kita lihat di Monster Hunt 1 sama 2. Oh iya, pertama menurut gua film ini film yang kalau lu spoiler nggak terlalu berpengaruh ke pengalaman menonton lu sih ya. Iya juga sih. Kalau di spoiler juga kayak kita bisa enjoy aja nontonnya. Iya, kita bisa enjoy. Iya, jujur aja gue agak kesulitan bikin sinopsisnya. Karena di film ini ceritain sinopsis sama spoiler tuh kayak nggak beda jauh gitu. Bukan karena kemampuan lo yang kurang? Bukan dong. Oke, alur cerita di film ini tuh maju mundur ya. Jadi di awal-awal tuh
mereka tuh udah bertemu di masa depan. Terus mereka cerita tentang masa muda mereka lah, seperti yang diceritain di sinopsis. Ya gue juga nggak mau spoiler terlalu banyak sih ya. Inti ceritanya itu sih sebenarnya udah dikasih tahu sih ya, sebenarnya di trailernya juga udah dikasih tahu. Oke, dari alur cerita menurut lo dulu gimana? Ya menurut gue sih ini emang alur ceritanya maju mundur gitu kan. Kalau misalnya lu pernah nonton NKCTHI atau nanti kita cerita tentang hari ini, itu mirip-mirip dengan itu. Cuma dengan di sini tuh nggak terlalu jauh kayak waktu NKCTHI yang masih bayi gitu. Itu cuma selang berapa tahun. Oh iya, benar sih. Oh iya, ada yang menarik. Film ini tuh kalau lu tonton trailernya dia udah kayak ceritain inti dari film ini sebenarnya. Makanya itu yang gue bilang film ini di spoiler pun nggak masalah. Karena di trailernya sendiri pun nggak spoiler inti ceritanya. Itu jelas banget. Di tahun 2007 mereka bertemu. Di tahun 2018 mereka bertemu kembali. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah itu kita udah tahu lah. Kalau ada penonton yang berharap ini romance yang manis sih nggak bakal ya. Iya, salah besar ya. Ini lebih ke realita ya. Ya, realita. Memang digambarkan realistis banget sih. Iya, di mana lu tuh nggak bisa hidup dengan pasangan lu hanya dengan cinta ya. Tapi lu juga mesti realistis. Betul. Yang ditunjukin seperti awalnya tuh dia tuh cinta. Tapi karena mulai ketemu teman-teman yang udah sukses, sedangkan dia masih ya segitu-gitu aja ya. Masih hidup di perkumuhan gitulah ya. Itu membuat dia juga nggak bahagia akhirnya. Hingga akhirnya dia berantem. Benar. Jadi yang menarik itu diceritain di sini gimana kerasnya mereka hidup ya di Beijing yang udah maju, tapi mereka tinggal di pemukiman kumuh. Sama banyak juga kan trailer itu yang salah menurut gua, dimana dia itu malah jelasin keseluruhan filmnya. Jadi buat apa kita nonton filmnya lagi gitu. Tapi di film ini tuh tetap aja nggak mengurangi rasa kenikmatan kita saat nonton. Iya benar, kayak yang gue bilang tadi. Ya. Karena film ini kayak kita nonton temen kita gitu ya, kayak nonton cerita asli gitu, nggak kayak nonton film. Kayak kegiatan mereka sehari-hari, mereka dari awal muda sampai mereka itu, kayak mereka ketemu lagi. Oke, selain film ini nyuguhin realitas hidup pasangan di kota gitu, film ini juga nyuguhin hubungan antara Chen Xing sama ayahnya yang tinggal di kampung halaman. Jadi mereka cuma bisa bertemu waktu malam tahun baru sekali setahun lah. Terus yang menarik lagi sih, film ini bisa dibilang menjual mimpi juga ya. Apa tuh maksudnya menjual mimpi? Dimana Chen Xing ini nggak kayak teman-temannya lah yang kerja kantoran. Dia tuh dari kecil udah ada impian buat ini, buat bikin game jadi orang sukses. Nah jadi hal itu sih ditentang sama lingkungannya. Iya. Oh iya, di film ini kan juga kayak gini ya, Prat. Kayak ada hitam putihnya gitu dari selang-selang film. Menurut lo gimana tuh? Oh itu detail-detail filmnya yang cukup buat gue ini sih. Habis gue tonton terus gue ulang gitu. Gue mau lihat detail-detailnya waktu itu. Kayak layangan menarik ya. Waktu mereka jadian itu layangannya ada 2. Itu ada shoot ke atas mereka gitu. Terus layangannya itu ada sepasang. Terus waktu mereka putus, layangannya jadi 1. Itu bagus sih. Oh iya, gue nggak pernah sampai situ loh. Lu nggak ini ya, nggak ngeh ya? Nggak aware. Oh, nggak aware. Oh, terus hitam putih di sini menarik ya. Karena biasanya film-film lain hitam putih itu ya past ya, bukan present. Dedi. Kenapa? Dedi hitam putih. Ya biasanya di film lain itu hitam putih di past kan, bukan present. Tapi di film ini tuh hitam putihnya tuh di present. Tuh awalnya gue bertanya-tanya gitu. Ini apa karena emang kayak gini aja, apa ada hal lain gitu. Ternyata di tengah film kita tahu ya jawabannya kenapa hitam putih. Kenapa? Ya ada satu dialog lah yang pokoknya ditontonnya, soalnya kalau diceritain jadi nggak menarik. Oke, face story di film ini cukup lambat menurut gue. Di building story-nya dari awal sampai tengah film itu cukup lama. Lalu tengah sampai akhirnya baru kita bisa ngerasain film ini tuh ceritain apa sih. Iya, menurut gue juga lambat tapi kayak menarik gitu ya. Karena dia tuh pengen nguatin di karakter buildingnya. Jadi kita tuh tahu kenapa dia ini mikir gini, kenapa dia itu mikir kayak gitu. Benar. Makanya film ini tuh film yang nggak bisa dinonton kalau lagi nggak mood ya, pasti bakal bosen sih. Iya, karena story-nya lambat banget di awal. Iya. Atau kalau lu orang-orang yang nggak suka face story lambat, ya bakal bosen, nggak cocok sama film ini. Oke, langsung aja kita kasih skor 1-10, lu berapa?
Gue mungkin ini 7. Oke, kalau dari gua sih 8. Menurut gua film ini cukup bagus lah. Gua waktu nonton enjoy. Terus walaupun story-nya lambat, kita tetap bisa nikmatin banget gitu filmnya. By the way guys, ini film ada di Netflix ya. Oh ya, kita juga di pembahasan kali ini nggak mau cerita terlalu banyak ya takutnya. Pokoknya susah diceritain juga sih film ini. Lu harus nonton sendiri supaya lu tahu intriknya. Tuh. Kita juga mau ngasih tahu kalau kita ini menilai dari sudut pandang penonton awam ya guys, yang nggak bisa bikin film. Benar-benar, kita ingatkan sekali lagi. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang mungkin beda pendapat soal film ini ya silakan, karena opini tiap orang beda-beda sih. Oke guys, sekian video kita kali ini. Kalau kalian ada film-film menarik lainnya, kalian boleh komen di bawah. Kalau udah komen, jangan lupa like, subscribe, share.